Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, SD 4. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat sekeluarga, tetap ceria dan semangat ya. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke pekan kelima pada pembelajaran kita. Kemarin kita sudah belajar tentang tanaman, kemudian juga sudah belajar tentang hewan dan makanannya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hubungan antar makhluk hidup. Apa saja? Yuk, kita amati terlebih dahulu gambar berikut ini. Ada yang tahukah gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar benalu yang hidup di pohon. Jadi benalu adalah tumbuhan yang menumpang pada tanaman lain dan menghisap makanan dari tanaman yang ditumpanginya. Jadi benalu akan hidup di batang tanaman tersebut, kemudian menghisap sari-sari makanan dan tumbuh di batang tersebut melalui asupan sari-sari makanan yang ada. Nah, biasanya benalu ini tumbuh di pohon-pohon berkayu, bisa di pohon mangga, di pohon rambutan. Jadi, kalau misalnya teman-teman melihat ternyata ada sebuah batang dengan daun yang kelihatan berbeda dari tanaman induknya, bisa jadi itu adalah benalu. Nah, gambar yang kedua adalah tanaman anggrek. Untuk tanaman anggrek sendiri, kebetulan mempunyai beberapa cara untuk hidup. Ada yang ditanam di pot, ada juga yang tumbuh digantung di batang tanaman lain. Mungkin teman-teman bisa atau sering melihat tanaman anggrek yang di pot dan tanaman anggrek yang digantung di pepohonan. Gambar yang ketiga, apakah ada yang pernah melihatnya? Ya, ini adalah tanaman tali putri. Jadi tanaman tali putri ini bentuknya seperti mie, berwarna kuning dan seringkali tumbuh di tanaman berkayu atau tanaman bersemak-semak. Mungkin juga teman-teman sering melihatnya. Jadi yang seperti mie, warnanya kuning, bisa tumbuh dalam jumlah yang banyak. Nah, teman-teman tahu tidak, dari beberapa gambar yang kita amati tersebut, bagaimanakah cara mereka hidup? Apakah langsung berada di tanah atau menempel pada tumbuhan lain? Kemudian, adakah hubungan khusus antara tumbuhan tersebut dengan tempat hidupnya? Silahkan diamati, kemudian dijawab di buku tema halaman 46. Jadi teman-teman silahkan mengamati di antara tanaman benalu, tanaman anggrek, kemudian tanaman tali putri, bagaimanakah cara mereka hidup kira-kira? Apakah mereka hidup langsung berada di tanah atau menempel pada tumbuhan lain? Jika tanaman itu menempel pada tumbuhan lain, apakah tanaman itu mengambil sari-sari makanan tumbuhan tersebut ataukah mempunyai tempat hidup yang bisa memproduksi sari-sari makanan sendiri? Kemudian, adakah hubungan khusus antara tumbuhan tersebut dengan tempat hidupnya? Silahkan dijawab pada halaman 46. Nah, setelah teman-teman menjawabnya, teman-teman mungkin sudah mempunyai sedikit bayangan tentang hubungan antar makhluk hidup tersebut. Pada kali ini, kita akan membahas tentang simbiosis. Simbiosis adalah hubungan khusus antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Jadi, simbiosis itu terjadi antara dua jenis makhluk hidup. Sementara itu, simbiosis sendiri ada 3 jenis, yaitu yang pertama simbiosis mutualisme, kemudian simbiosis parasitisme, dan yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Apa saja itu? Yuk, kita lihat selanjutnya. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan khusus antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi kedua-duanya saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Contohnya adalah kupu-kupu dengan bunga. Pada bunga, kupu-kupu akan menghisap nektar. Sementara apa yang didapat si bunga dengan adanya kupu-kupu yang hinggap
pada bunga, kupu-kupu yang hinggap pada bunga bisa membantu penyerbukan. Jadi ini adalah hubungan yang saling menguntungkan. Kemudian teman-teman bisa lihat pada gambar yang satunya, kira-kira simbiosis mutualisme apa yang terjadi antara burung dengan kerbau? Ayo, boleh sambil dipikirkan ya. Yang kedua adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang satu mendapatkan keuntungan sedangkan yang satunya mendapatkan kerugian. Jadi ada dua makhluk hidup, yang satu untung, yang satu rugi. Contohnya tanaman tali putri dengan tanaman inang atau tanaman induknya. Tadi teman-teman sudah lihat bagaimana tanaman tali putri jika dibiarkan atau tidak dibasmi pertumbuhannya, dia akan semakin meluas, menjalar kemana-mana sehingga bisa mematikan tanaman induknya. Itu adalah salah satu contoh simbiosis parasitisme. Karena tanaman tali putri diibaratkan seperti parasit yang menghisap sari-sari makanan tanaman induknya. Makanya simbiosis parasitisme itu merupakan simbiosis di mana satu untung sedangkan satunya rugi. Yang untung di sini adalah tali putri karena mendapatkan tempat hidup, sedangkan yang rugi adalah tanaman induknya. Kemudian gambar yang satunya, ada yang tahu itu gambar apa? Itu adalah salah satu contoh gambar cacing yang hidup di dalam tubuh manusia. Apakah teman-teman sudah tahu simbiosis parasitisme seperti apa yang terjadi antara cacing dengan tubuh manusia? Boleh dipikirkan dan boleh dicari jawabannya. Jenis hubungan yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Ini adalah merupakan hubungan dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak, tetapi pihak yang satunya tidak dirugikan. Jadi, ada dua makhluk hidup, yang satu untung, yang satu tidak untung juga tidak rugi. Contohnya adalah tanaman anggrek dan tanaman paku yang menempel di pohon lain. Jadi, tanaman anggrek mendapatkan keuntungan karena dia bisa menempel di tanaman lainnya. Tetapi tanaman lain yang ditempel di pohon anggrek itu tidak juga mendapatkan kerugian karena anggrek bisa memproduksi makanan sendiri karena dia punya daun, sehingga dia tidak mengambil sari-sari makanan dari pohon yang ditumpanginya. Begitu juga dengan tanaman paku. Jadi untuk simbiosis komensalisme ada dua makhluk hidup, yang satu untung dan yang satu tidak dirugikan. Contohnya yaitu di tanaman anggrek atau tanaman paku yang hidup di pohon lain. Nah, setelah teman-teman mendengarkan penjelasan tentang beberapa jenis hubungan antara makhluk hidup, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme, dapatkah teman-teman mencari contoh lain dari simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme? Tentu bisa ya. Silahkan teman-teman boleh mencari bacaan di internet atau mengamati hubungan makhluk hidup di sekitar teman-teman. Kemudian silahkan dijawab di buku tema kegiatan 2 halaman 49. Selain ada hubungan khusus antara dua makhluk hidup, seperti yang sudah Bu Guru jelaskan tadi, terdapat juga hubungan antar beberapa makhluk hidup dalam hal pemenuhan makanan. Hubungan tersebut disebut dengan rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu dalam makhluk hidup. Jadi, ada yang makan, tapi juga ada yang dimakan. Nah, seperti apa contohnya? Yuk kita lihat ya. Nah, contoh rantai makanan bisa dilihat pada gambar. Ketika teman-teman mengamati ini, kira-kira di manakah rantai makanan itu berawal? Ada yang tahu? Ya, rantai makanan itu berawal dari produsen. Disebut produsen karena bisa memproduksi makanan sendiri, seperti yang kita telah tahu bahwa tanaman bisa membuat makanan melalui proses fotosintesis. Tanaman di sini ini adalah salah satu contoh rantai makanan di sawah ya teman-teman. Jadi yang disebut produsen di sini adalah tanaman padi. Kemudian tanaman padi dimakan oleh belalang atau disebut dengan konsumen pertama. Kemudian belalang dimakan oleh
katak. Katak disebut konsumen kedua. Kemudian katak dimakan oleh ular. Ular disebut konsumen ketiga. Kemudian ular, ketika ular mati, dia akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Pada ekosistem sawah ini, yang berperan sebagai pengurai adalah bisa berupa bakteri, jamur, ataupun jenis cacing. Mereka akan menguraikan makhluk hidup yang telah mati sehingga dapat dikembalikan kepada lingkungan berupa nutrisi yang bermanfaat untuk menyuburkan tanah. Jadi begitu ya, teman-teman, contoh rantai makanan di sini. Jadi, ini adalah peristiwa makan dan dimakan. Ada yang berperan sebagai produsen, ada yang sebagai konsumen pertama, konsumen kedua, dan konsumen ketiga. Ada yang memakan, dan ada pula yang dimakan. Ini sebuah rantai makanan yang berlangsung terus-menerus. Nah, teman-teman, ternyata rantai makanan juga merupakan salah satu cara menjaga keseimbangan alam. Kenapa itu bisa disebut sebagai salah satu cara untuk menjaga keseimbangan alam? Apakah teman-teman tahu apa yang akan terjadi jika salah satu bagian dari rantai makanan terganggu populasi atau jumlahnya? Jadi contohnya, misalnya tiba-tiba belalang menjadi sedikit. Tentu itu akan berpengaruh kepada konsumen sesudahnya, seperti katak. Karena kebetulan katak makan belalang. Ketika belalang sedikit, maka populasi katak juga akan menurun. Nah, ketika populasi katak menurun, tentu akan berpengaruh pada populasi ular, karena ular makan katak. Ketika sumber makanannya terganggu, maka dia akan berpengaruh pada konsumen sesudahnya. Nah, kalau populasi ular juga menurun, apa yang akan terjadi? Tentu akan berpengaruh ke rantai makanan selanjutnya. Karena itu teman-teman, kita harus tetap menjaga keseimbangan alam, tidak berburu hewan, kemudian menjaga populasi hewan dengan baik, agar rantai makanan juga tidak terganggu. Oke, sekian penjelasan dari Bu Guru. Silahkan teman-teman bisa melanjutkan tugas di halaman 48 dan 49. Untuk halaman 48 di buku tema, buatlah rantai makanan dari hewan yang kamu ketahui. Silahkan digambar silahkan digambar rantai makanan yang teman-teman ketahui, kemudian uraikan yang mana yang merupakan produsen, kemudian konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3 hingga sampai ke pengurai. Kalau bisa, lain daripada yang contoh ya teman-teman ya. Kemudian yang halaman 49, ceritakanlah dalam bentuk paragraf rantai makanan tersebut. Kemarin teman-teman sudah belajar tentang paragraf, silahkan dituliskan cerita dari bentuk rantai makanan tersebut. Selamat mengerjakan teman-teman.